Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya di Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini kita jumpa lagi di podcast, dan tepatnya adalah podcast yang ke-24. Dan saya mau bacain komentar yang udah ditulis sama 17AN. Ini sekitar 37 menit yang lalu dari video ini saya rekam ya. Di video cara memperbaiki TV LED LG 22LN 4000 ada suara tidak ada gambar part 2. Yang nanya, "Mas, punya saya kayak gitu, kuat cuma 30 menit, setelah itu blank lampu backlight nyala." Jadi TV-nya itu tiba-tiba mati waktu dihidupkan selama 30 menit, tapi lampu backlightnya tetap hidup, nggak ada gambarnya. Kalau untuk TV-TV model LED seperti ini, itu biasanya ada yang rusak pada, biasanya disebut apa ya, saya lupa. Biasanya disebut, kalau di TV tabung itu memori. Jadi ada IC, itu perlu di program ulang. Dia ada error. Mungkin error itu terjadi karena tiba-tiba lampu mati, karena listrik PLN juga ikutan mati. Artinya TV yang masih hidup, kalau listrik PLN-nya tiba-tiba mati, dia langsung mati gitu TV-nya, tanpa harus melalui prosedur mematikan TV yang standar. Biasanya prosedur mematikan TV yang standar itu on off pada remote itu kita matikan dulu sampai dia nanti standby, kemudian setelah posisi TV standby kita matikan tombol powernya, habis itu kita cabut stekernya. Nah, kalau misalnya nggak melalui prosedur itu, langsung dicabut aja kabel stekernya, IC memori itu bakal error. Tapi lebih jelasnya nanti saya bakal revisi deh di deskripsi video ini kalau misalnya saya udah inget kira-kira IC apa namanya. Dan itu kita harus program ulang. Cara memprogramnya ada yang bisa pakai langsung flash disk, kita colokin di soket flash disk, soket USB maksudnya yang ada di TV ini. Kemudian kita masuk service mode, kemudian kita install ulang file instalasi TV yang udah kita download di internet tadi. Tapi itu pun harus cocok-cocokan ya. Dan cocok-cocokan itu tergantung kita tekun atau enggak untuk cari filenya di internet, karena file di internet itu kan banyak banget yang asli dan banyak banget yang palsu, atau file-file yang rusak diupload di internet kita nggak tahu gitu. Jadi mau nggak mau kita harus trial and error untuk coba satu persatu filenya supaya bisa dipakai untuk memperbaiki TV LG LED 22LN 4000 ini untuk 17AN ya. Kalau dilihat dari kerusakannya, backlightnya tuh tetap hidup. Kalau misal backlightnya tetap hidup aja, ada blank warna putih gitu ya, TV-nya hidup aja ada blank warna putih, itu berarti backlightnya masih oke, lampu backlightnya bagus, driver backlightnya pun masih bagus. Tapi kenapa nggak ada gambar? Berarti ada komponen video yang rusak atau memang programnya yang rusak. Kalau yang programnya rusak udah saya sebutin tadi, cara memperbaikinya yaitu kita install ulang programnya menggunakan flash disk atau menggunakan alat tertentu. Yang alatnya itu saya kebetulan nggak punya, jadi lagi ngumpulin dana buat beli alatnya. Kalau misalnya teman-teman pengen donasi, donasi aja. Dibuka kok untuk beli alatnya ya. Nanti kalau misalnya udah bisa, saya bakal tunjukin videonya ke teman-teman. Tapi gini, ada kasus lain ya. Kasus yang lain itu bisa terjadi apabila TV ada komponen yang rusak. Soalnya dulu TV saya merek LG juga, 22 in juga, yang hampir mirip seperti ini, cuman serinya lebih lebih rendah di bawah seri yang 22LN 4000 ini. Kerusakannya waktu itu layarnya memang benar-benar blank putih dan nggak ada siaran sama sekali, nggak ada gambar, nggak ada suara. Cuman lampu indikator
Yang warna merah itu kalau remote kita pencet dia berkedip-kedip, tandanya mesin itu masih berfungsi sebagian. Begitu saya bongkar ternyata ada yang korslet. Begitu saya bongkar itu, terus saya tes, saya colokin adaptornya karena ini menggunakan adaptor. Lebih tepatnya adaptor, bukan charger, adaptor. Begitu adaptornya saya colokin, tiba-tiba ada komponen yang rusak gitu. Komponen itu bentuknya kayak transistor, kakinya 3. Dia SMD komponen. Dan waktu saya cari komponen itu di toko-toko elektronik, di tempat saya buka bengkel, saya nggak nemuin transistornya. Akhirnya TV-nya saya biarin, pemirsa. Sampai sekarang ini belum sembuh. Karena kalau saya ganti mesinnya itu sekitar 800.000. Kalau misalnya komponennya nggak ada dijual ya. Kalau misalnya komponennya ada dijual, pasti saya bisa memperbaikinya dengan biaya memperbaiki yang lumayan ringan lah, karena bisa memperbaiki sendiri. Tapi kalau misalnya diperbaiki sama teknisi-teknisi yang lain, itu harganya saya nggak bisa kasih patokan karena setiap teknisi itu beda-beda. Karena memang ilmu itu mahal, terus nggak semua orang juga bisa memperbaiki peralatan-peralatan elektronik. Barangnya memang kecil mungkin. Terus memperbaikinya juga cuma pakai solder. Terus memperbaikinya juga nggak banyak ngeluarin biaya operasional. Cuman ilmunya yang mahal gitu, karena meskipun misalnya teman-teman yang pengen memperbaiki sendiri mau masang komponen itu, meskipun saya belikan komponennya misalnya, atau pemirsa bisa beli sendiri komponen yang rusak itu, kemudian pemirsa pasang sendiri, itu belum tentu berhasil. Beneran deh, saya jamin 99%. Karena praktek itu lebih penting banget untuk memperbaiki perangkat-perangkat elektronik, dan teori itu hanya sebagai panduan kita dalam memahami prinsip kerja dari perangkat elektronik. Jadi praktek tanpa teori itu bohong, itu nggak mungkin. Kebanyakan teori juga nggak bagus juga karena harus seimbang dengan praktek. Karena yang bisa masang itu cuma sedikit, ya harganya akhirnya menyesuaikan, karena latihan atau pengalaman untuk memperbaiki itu memang biayanya mahal, pemirsa. Kok jadi bahas harga ya? Pokoknya gitu deh ya. Pokoknya gitu deh buat 17AN. Jadi coba cari file instalasi untuk TV LG 22LN 4000. Kalau ada nanti masukin flash disk, kita masuk service mode, terus kita install deh. Sama kayak kita install laptop, cuman lebih ribet install laptop. Kalau install ini gampang banget, tinggal tekan beberapa tombol aja udah selesai. Saya belum bisa nunjukin caranya karena nggak ada TV-nya yang bisa saya perbaiki di sini. Karena TV yang kemarin, TV yang ada di video ini, LG 22LN 4000 part 2 ini udah diambil sama yang punya. Kalau misalnya ada lagi, saya bakal tunjukin gimana cara memperbaikinya. Kalau misalnya ada penyakit yang sama juga dengan penyakit yang disebutin sama 17AN. Terus kalau filenya saya cari-cari di laptop, saya ketemu, nanti saya bakal kasih deh di link supaya teman-teman bisa download di sana. Baiklah ya, itu aja. Semoga bisa membantu, semoga bisa sembuh TV-nya 17AN. Sampai jumpa di video selanjutnya pemirsa. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa yang TV-nya rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.